Salam, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 36, bait 3, dihapuskan dosaku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita dan kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang kita akan dengar bersama. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk mengikuti ibadah persekutuan kaum perempuan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai oleh campur tangan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami mengerti dan memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Para Rasul 7, ayat 17 sampai 22. Kisah Para Rasul 7, ayat 17 sampai 22 yang mengatakan, "Tetapi makin dekat genap janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruhnya mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ibu-ibu yang terkasih, pembacaan kita sesuai Sabda Bina Umat hari ini yang berjudul Tuhan yang Menolong. Ibu-ibu yang kekasih, mengapa muncul teks ayat 17 sampai 22 pembacaan kita tadi? Ini merupakan isi dari argumentasi pembelaan Stefanus ketika dia ditangkap dan dibawa ke Mahkamah Agama. Siapakah Stefanus? Stefanus itu adalah salah satu 7 orang diaken yang dipilih. Mengapa muncul jabatan diaken? Karena waktu itu para rasul kewalahan harus memberi pelayanan kepada orang miskin, para janda, yatim piatu, atau pelayanan-pelayanan sosial lainnya. Karena tugas kami cuma memberitakan firman Tuhan, kata para rasul. Bagaimana kalau kita memilih orang yang ditugaskan khusus untuk pelayanan tersebut? Maka lahirlah jabatan yang disebut diaken.
7 orang diaken inilah yang ditugaskan melayani para janda, yatim piatu, orang-orang miskin, dan pelayanan sosial lainnya. Salah satu diaken inilah yang bernama Stefanus. Hal yang menarik dari Stefanus ini bukan hanya dia mengerjakan tanggung jawab sosialnya, tapi dia juga memberitakan firman Tuhan. Dia mengajar, dia bersaksi. Tidak ada yang bisa kalahkan Stefanus berargumentasi tentang kebenaran. Kemudian orang-orang cemburu, orang-orang Yahudi, khususnya dari Libertin dan Alexandria, mereka cemburu dan menangkap dia, kemudian dibawa ke mahkamah agama, dan mereka mencari saksi dusta. Kata mereka, orang ini mengajarkan bahwa ada orang yang bernama Yesus dari Nazaret yang akan merubuhkan tempat ini dalam 3 hari dan akan membangun tempat ini dalam 3 hari. Jadi mereka melakukan propaganda yang luar biasa untuk menangkap Stefanus. Ibu-ibu yang kekasih, tapi dalam tradisi budaya pengadilan, terdakwa diberi kesempatan untuk berargumentasi, terdakwa diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, yang kita baca pasal 7 ini berisi argumentasi pembelaan Stefanus. Ibu-ibu yang kekasih, kita melihat bagaimana cara Stefanus berkisah itu dan apa-apa pokok penting yang dia mau ajarkan ke mahkamah agama, tapi dia juga mau ajarkan kepada kita. Kita lihat ayat 17. Tetapi makin dekat genap janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Janji Tuhan bisa kita lihat pada pasal 7 ayat 6-7. Tuhan bilang begini, bahwa keturunanmu akan menjadi besar Abraham, tapi mereka akan diperbudak di Mesir. Abraham, Tuhan bilang begitu janjinya. Tetapi makin dekat genap janji yang diberikan Allah kepada Abraham, berarti orang-orang Israel keturunan Abraham, saudara-saudara Yusuf, turunan demi turunan itu, ketika Yusuf sudah mati, tidak ada Raja Mesir yang kenal tentang budi baik yang dibuat oleh Yusuf. Akhirnya seluruh turunan Yusuf dan seterusnya itu yang juga turunan Abraham diperbudak. Jadi dia memulai dengan kisah ini, proses bagaimana umat Israel diperbudak. Dan disampaikan pada ayat 17, 18, 19. Tentang bagaimana Israel menderita yang disampaikan oleh Stefanus. Ibu-ibu yang kekasih, pada ayat 20-21, ketika Stefanus berkisah tentang seorang tokoh yang sangat diagung-agungkan para mahkamah agama yang menangkap Stefanus itu dan diagung-agungkan oleh orang Yahudi, semua tentang kebesaran yaitu Musa. Dan dia berkisah di sisi ini dan menarik sekali cara penyampaian Stefanus ini sangat luar biasa. Dia mengajak mereka meruntut secara yang benar itu kayak apa tentang Musa. Ibu yang kekasih, ketika Tuhan mau pakai Musa, dia memulai dengan proses yang tidak menyenangkan. Dia dibuang, lalu kemudian diambil oleh putri Firaun. Cara Tuhan menolong Musa dengan mendatangkan putri Firaun ke sungai Nil. Kemudian Musa diambil dan dijadikan anak oleh putri Firaun. Semua ini karena Allah turut bekerja. Kita lihat pada ayat 22, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dari kecil, dia dididik dengan seluruh model kepintaran orang-orang Mesir. Setelah dewasa, dia diberi pemahaman tentang strategi perang dan sistem pemerintahan Mesir. Bahkan bagaimana kemudian segala sesuatu dibuat dan diatur sedemikian rupa. Bagaimana kemudian sistem kerajaan yang harus dibuat. Dan seterusnya. Menemukan hal yang sangat penting bahwa
Tidak kebetulan dia ada di Mesir. Dan ternyata ilmu yang dia dapat itu dia pakai untuk menjadi seorang pemimpin besar yang membawa keluar 400.000 orang. Yang masuk waktu itu cuma 75 orang. Tetapi dia bisa membawa keluar 400.000 orang. Dan dia menjadi satu-satunya yang memimpin waktu itu. Tuhan menolong Musa dan menyiapkan Musa dengan cara terlihat kebetulan, tetapi Allah juga bekerja di dalam kebetulan itu. Ibu-ibu yang terkasih, sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Pertama, penting untuk bersikap seperti Stefanus, penting untuk tidak mengatakan tidak pada kejahatan, penting untuk mempertahankan kebenaran dengan argumentasi yang jelas. Sekarang saya mau katakan bagaimana andai kata Stefanus tidak pernah tahu kisah bapa leluhurnya, apa yang dia mau ceritakan? Tidak ada. Untung dia mau belajar. Tuhan sedang memproses Stefanus, menyiapkan dari segi kebetulan dia belajar. Ibu-ibu, kita hadir dalam tugas pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan pekerja, kita hadir sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, kita hadir sebagai ibu rumah tangga yang membesarkan anak atau cucu-cucu, kita hadir dalam aktivitas tertentu dalam berbagai kehidupan pribadi masing-masing. Tuhan mau pakai ibu-ibu untuk rencana besarnya bagi kemuliaan. Seperti seorang putri Firaun yang tidak tahu apa-apa, Tuhan bisa pakai untuk hadirkan tokoh besar yang bernama Musa. Seperti Stefanus yang bukan siapa-siapa yang diangkat jadi diaken. Kesempatan dia pakai untuk berbicara tentang kebenaran Allah dan siapa Yesus Kristus dengan runtutan peristiwa dari perjanjian lama yang memukau itu. Ibu-ibu, ketika kita bergumul dan merasa tidak ada jalan keluar, yakinlah bahwa Tuhan berkuasa membuka jalan. Tidak ada yang dapat menghalangi rancangan Tuhan dalam kehidupan umat-Nya. Tuhan pasti menepati janjinya, bahkan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang melampaui pikiran manusia. Mari terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati ibu-ibu. Haleluya. Amin. Kita merespon firman Tuhan pada sore hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 49 bait pertama. Kasih pasti lemah lembut. Ibu-ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada kesempatan hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dan beritakan bukan hanya lewat mulut kami, tetapi juga lewat seluruh bentuk tingkah laku kami. Tuhan, ajarkan kami bersikap seperti Stefanus untuk mengatakan tidak pada kejahatan, untuk selalu mempertahankan kebenaran. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau, Tuhan, dalam setiap pergumulan kami.
Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan suami, istri, anak, orang tua, kiranya Tuhan hiburkan mereka. Dan yang terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena COVID-19. Tuhan, kami mau berdoa juga buat gereja kami, GPIB Getsemani Balikpapan. Berkati semua pelayanan kami. Kami berdoa buat Ketua Jemaat kami, Ibu Pendeta Lenastin Titi Halawalitik bersama keluarga, suami dan anak-anak, PHMJ, Majelis Jemaat, Penatua dan Diaken, mulai dari sektor 1 sampai 4, bersama keluarga, ke-6 Pelkat, mulai dari tingkat jemaat sampai sektoral, pegawai kantor, kostor, dan komisi-komisi yang ada, bahkan seluruh jemaat, mampukan kami untuk tetap setia melakukan pelayanan Tuhan di setiap tugas yang telah dipercayakan kepada kami. Kiranya selalu dianugerahkan kesehatan, kekuatan pada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan kepada Tuhan setiap masalah yang dihadapi saat ini. Kami mohon tuntunlah para pemimpin bangsa kami berserta jajarannya, baik sipil, tentara, dan Polri yang bertugas di tanah air maupun yang sedang mengembangkan tugas di perwakilan-perwakilan Indonesia di seluruh dunia, agar terus berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segala sumber yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya COVID-19. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu dan segera secepatnya mengatasi masalah yang ditimbulkan wabah ini. Sertailah dan jaga para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit, dan relawan yang berada di garda depan, merawat yang sakit, dan mengebumikan yang sudah meninggal, dengan mempertaruhkan kesehatan, bahkan keluarga mereka. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, yang kami hanya naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, kita masuk dalam persembahan. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 9, bait pertama. Puji hai jiwaku, puji Tuhan.
Ibu-ibu, mari kita doakan persembahan kita dan sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Berkati apa yang ada pada kami, supaya kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami yang bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan persembahan kami ini dalam tangan kasih dan kuasa Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.